dukungan masyarakat. Setelah kita lihat memang responnya yang sangat positif gitu kan, apalagi perempuan, barangkali yang perempuan yang berani maju itu kan ke Gubernur Sumatera Selatan ini kan. Nah, inilah yang barangkali program-program apa yang dibutuhkan masyarakat, program-program apa yang untuk memajukan Sumatera Selatan, membangun Sumatera Selatan itu kan beda. Pak Cik Ujang wakilnya, Iya, ya? Pak Herman Deru, Pak Nuja wakil. Kalau saya kan gubernur. Iya, cocok ini. Jadi ekonomi hijau ini yang akan menjawab tantangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Untuk saat sekarang saya tetap berjuang untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas saya di 17 kota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk merebut tiket rekomendasi dari DPP Partai Demokrat di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi nih dengan saya Surono di podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Woi, rezeki kami ini kayaknya setiap hari selalu berdatangan. Dan kali ini didatangi langsung oleh bakal calon gubernur Sumatera Selatan, Insinyur Holda MSI. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pengunjung memanggil beliau Ayunda ya. Yunda. Siap. Kayaknya makin banyak baliho. Serius enggak ini? Jadi alhamdulillah untuk pencalonan ini kan bukan ujuk-ujuk ya. Iyalah Yunda, benar. Iya. Jadi waktu di awal mulai sekira waktu itu di bulan-bulan akhir-akhir bulan 2-an ya, Februari masuk ke bulan Maret lah, saya berpamitan dengan Pak Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Bapak Cik Ujang, mengutarakan niat saya karena waktu sudah lama pengen saya untuk maju sebagai calon kepala daerah. Memang waktu awal itu dari 4 awang. Tapi berembuk keluarga, kemudian melihat latar belakang saya, ada beberapa kabupaten dan dorongan masyarakat, kemudian menginspirasi juga kaum perempuan yang belum ada pernah berani maju ke Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu saya izin dengan Pak Ketua DPD dan beliau memberikan, saya sangat bangga, senang. Diamanahkan langsung ya. Kata Pak Ketua ya silakan, tingkatkan popularitas, tingkatkan elektabilitas untuk mensosialisasikan Bu Holda. Ya senang, apalagi kader Demokrat. Ya aku senang nih, waktu itu kan luar biasa senangnya main. Jadi dengan semangat yang sangat waktu membara, saya datangin lagi Pak Sarjan Taher. Ya karena beliau adalah salah satu ya dari DPP lah perwakilan. Saya sampaikan, saya izin waktu itu, ingat saya di bulan puasa menemui beliau, Pak Sarjan, saya izin saya mau ikut untuk pemilihan kepala daerah. Di mana Bu? Di Sumsel 1 gitu kan. Oh langsung Sumsel 1. Ya. Gimana dengan sudah izin dengan Pak Ketua DPD sudah, dan alhamdulillah saya sudah izin dengan Pak Ketua DPD, dan alhamdulillah Pak Ketua DPD memberikan katakanlah motivasi yang sangat luar biasa. Mendukung lah ya. Mendukung. Karena aku kan tanya juga dengan beliau waktu itu kan katanya dia tetap di Lahat. Pak itu tetap akan dilahat karena masih melanjutkan 1 periode lagi. Bahkan waktu itu memang banyak media-medianya kan dilahat. Saya tanya itu media lahat. Terus alhamdulillah setelah saya turun ke bawah, kemudian memasang baliho, kemudian kita juga di media-media itu kan begitu gencar dan masyarakat juga sangat antusias. Bukan, mohon maaf, ini sudah, kalau kemarin kami masih di 15 kota kabupaten, ini sudah 17 kota kabupaten. Ini kan ada perwakilan baik dari keluarga dulu, keluarga, simpatisan, kemudian yang lebih ini lagi karena perempuan. Iyalah, perempuan pertama
dari sejak Sumatera Selatan berdiri ya, ini benar. belum pernah ada perempuan yang maju, dan alhamdulillah jadi aku semangatnya bukan main waktu itu kan. Ya sudah, jadi semangat ini ya alhamdulillah sampai sekarang tuh luar biasa ya antusias masyarakat ya untuk pengen melihat sosok perempuan. Ya, tapi ini pengunjung ya, ini kalau saya menilai bukan karena semangat saja. Kita sama-sama tahu kalau Ayunda kita ini 3 periode. DPRD Sumsel dan sekarang menjabat sebagai bendahara di DPD Demokrat Sumsel. Apa karena sudah kelamuan di legislatif pengen ke eksekutif? Alasannya apa sih? Udah ada pindah ke eksekutif nih, kelamuan apa? Jadi gini, 3 periode mengabdi di Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Sumatera Selatan, itu di Dapil 7 di Lahat Agaran 4 Lawang. Karena memang ada memang dari ini ada 4 Lawang juga ada, pas benar suami juga di 4 Lawang sebagai asli 4 Lawang. Kemudian berlatar belakang lagi karena dilahirkan di Musirawas. Iya benar. Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara itu banyak sekali keluarga. Masya Allah. Nah ini juga latar belakang keluarga-keluarga yang kayaknya sudah mungkin skupnya kecil kabupaten barangkali ya. Nah itu kemudian satu lagi ibu ini dari Muara Inim, dari Sumendo, Pulau Panggung. Jadi Yunda Holdani Tunggu Tumbang. Tunggu Tumbang, wih bahasa Lampung. Iya, Tunggu Tumbang di Sumendo. Kemudian alasan lagi bahwa di Palembang ini dari kecil, dari sekolah di Palembang, SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, mengabdi di Universitas IBA itu lebih kurang 10 tahun menjadi dosen di situ di Fakultas Pertanian di Universitas IBA. Nah, dengan latar belakang inilah 3 periode di provinsi, ya pengen ke arah eksekutif karena begini, kami sebagai anggota DPRD ini tupoksi kami ada 3, yaitu dalam hal penganggaran, kemudian dalam hal legislasi pembuatan aturan bersama dengan Bapak Gubernur, kemudian pengawasan. Untuk aspirasi-aspirasi masyarakat itu kami sebatas bisa memperjuangkan, tetapi kalau untuk eksekusinya masih ke Pak Gubernur itu kan, pemerintah. Nah jadi mungkin kalau ya karena banyak permintaan yang besar itu, nah, dukungan jadi, lah ya. Permintaan, dukungan masyarakat. Setelah kita lihat memang responnya yang sangat positif gitu kan, apalagi perempuan, barangkali yang perempuan yang berani maju itu kan ke Gubernur Sumatera Selatan ini kan. Nah inilah yang barangkali menyemangati ya, dan dari 17 kota kabupaten terasa ini kan suami juga keliling katanya kan. Iya. Kalau misalnya ada penolakan ataupun ada katakanlah yang tidak bersemangat mendukung, kan tidak mungkin dia akan stop di situ biasanya. Tapi ini luar biasa antusiasnya, kayaknya pengen dulu katanya melihat perempuan untuk menjadi salah satu pemimpin lah untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kan termasuk terobosan yang mengejutkan lah Yunda. Iya. Kita sambil ngopi dulu Yunda, sambil ngopi. Ini karena pertanyaan yang satu ini kita mulai agak panas ini. Yunda. Ya, karena di luar hujan kan? Iya, di dalam sini walaupun berhasil. Ini pengunjung. Tadi saya ngobrol sebelum podcast dengan Ayunda. Banyak loh rintangan yang Ayunda alami. Tidak seenteng itu ketika mencalonkan diri menjadi bakal calon gubernur. Termasuk di partai sendiri. Ada apa sih Ayunda? Ya tidak ada apa-apa sih. Iya, tidak ada apa-apa. Sebenarnya saya kemarin, saya ini sebagai bendahara. Iya. Bendahara berarti KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Tidak terpisahkan. Di Partai Demokrat itu satu kesatuan lah ya, karena dia bentuk KSB. Sebenarnya pada saat di pencalonan kemarin di legislatif itu karena saya memang diminta oleh Pak Ketua untuk mengalah dulu, saya di nomor 2. Saya pikir ya karena saya ini sebagai KSB, mesti saya di nomor 1 gitu kan. Tetapi ya sudah, saya mengalah karena beliau akan menjadikan orang beliau kan untuk jadi anggota DPRD. Saya mengalah.
Saya turun ke kabupaten, tapi niatnya bukan lagi untuk untuk jadi, tetapi niatnya untuk membesarkan Partai Demokrat saja. Masya Allah. Ya, karena satu dapil dengan suami kan. Kalau saya pengen jadi pasti ke dapil lain, memperkuat suami gitu kan, mendukung beliau. Tetapi niat saya pengen Demokrat ada nanti untuk mungkin ke eksekutif. Siap. Nah, itu niatnya. Tetapi saya jalani dan memang alhamdulillah suara suami kan yang tinggi alhamdulillah dan terpilih juga. Dan terpilih dan masuk di alhamdulillah kita di sana di 4 lawang ya dapat 5 kursi dan saya terpikir bahwa alhamdulillah yang penting suami sudah masuk situ. Nah, saya berpikir dan keluarga juga berpikir memang untuk maju ke eksekutif. Siap. Jadi itu yang awalnya ya. Tapi kan perjalanan itu mohon izin Yunda ya tidak semulus yang direncanakan di awal. Di tengah-tengah kita sama-sama tahu lah ternyata muncul satu nama berpasangan dengan Pak Mardi dari Golkar. Kita sebut Pak Arno Joyo. Yang latar belakangnya Demokrat. Itu ketika mendengar kabar itu gimana Yunda? Jadi gini, bahwa Demokrat itu dia memberikan kepada kadernya ya untuk meningkatkan elektabilitas kemudian sama dengan tingkat keterkenalan seseorang, keterkenalan masing-masing kader, popularitasnya masing-masing kader. Jadi ketika nanti rekomendasi itu turun, rekomendasi turun karena kalau gubernur ini yang berwenang itu majelis tinggi partai ya, majelis partai dengan Pak Ketum, kemudian petinggi-petinggi partai itu nanti akan memberikan rekomendasi biasanya serentak itu, nah itu kami akan tegak lurus biasanya akan mengikuti aturan secara tegak lurus. Tetapi sebelum rekomendasi itu keluar ya diberikan kepada kader-kader yang potensial ya, yang benar-benar untuk maju kemudian membesarkan Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat ya alhamdulillah kami tetap nanti kalau sudah mengkerucut misalnya Partai Demokrat merekomendasikan kepada siapapun maka kami akan patuh pada tegak lurus pada ya keputusan tersebut. Oke, kita bicara tegak lurus dengan DPP. Tapi kan saat ini kan muncul Pak Arno Joyo dan Pak Mardi, terus mohon izin munculkan nama Ci Ujang dan Pak Herman Deru. Yunda akan menurunkan baliho-baliho itu tidak atau malah tetap terus yuk? Kan beda, Pak Ci Ujang wakilnya, iya, ya? Pak Herman Deru, Pak Arno Joyo wakil. Kalau saya kan gubernur. Iya, cocok ini. Jadi tetap terus. Insya Allah sebelum rekomendasi itu keluar dari DPP bahwa karena saat sekarang kan sudah kadung ya, sudah masyarakat sudah banyak mengenal, masyarakat banyak tahu bahwa saya memang masih tetap untuk meningkatkan elektabilitas dan tingkat keterkenalan ini ya. Nah, inilah yang membuat saya kalau misalnya sudah keluar rekomendasi dari pusat pasti akan saya tunduk gitu kan, sudah ada aturan. Ini saya mengatakannya pengunjung ini adalah pernyataan yang bijak dari Ayunda kita nih. Tetap akan berjuang sampai nanti putusan dari DPP akan turun. Jadi ini menjawab pertanyaan banyak masyarakat Yunda. Orang buat, bener Yunda ini bakal turun nih. Ternyata tetap, tapi menunggu DPP dan akan tegak lurus. Kita mau bicara soal ini dulu Yunda, sebelum ke masuk lagi gitu. Oh iya, ya biasa kan ini kan dinamika ya biasa. Kalau misal sudah dinamika, kemudian bahwa di Demokrat kan banyak kader-kader potensial berarti. Dan partainya demokratis. Iya, alhamdulillah insya Allah nanti DPP lah yang akan menilai kerja-kerja dari kader-kadernya yang ada di bawah. Dengan begitu kan alhamdulillah barangkali Demokrat nanti sebagai partai yang bangga melihat kadernya memperjuangkan, memberikan program-program apa yang akan diinginkan oleh masyarakat, program-program apa yang dibutuhkan masyarakat, program-program apa yang untuk memajukan Sumatera Selatan, membangun Sumatera Selatan itu. Dan kita sama-sama berharap rekomendasi itu jatuh ke tangan Ayunda kita. Amin, amin. Amin, amin. Bicara soal program Indonesia ekonomi hijau untuk Sumsel Sejahtera. Ya.
Kan kalau masyarakat baru baca aja. Jabar sedikit ya Yunda. Apa sih maksudnya tuh? Kepo ya? Iya Yunda. Kami kan aja apa dia ekonomi hijau. Yang lain kan Sumsel bangkit, Sumsel sejahtera. Ini ekonomi hijau. Apa itu? Jadi ekonomi hijau ini yang akan menjawab tantangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Serius? Apa itu? Jadi ekonomi hijau ini kita ciptakan, kita buat selaras dengan apa yang diinginkan oleh saat sekarang terpilihnya Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Ini juga selaras dengan arah tujuan dengan pembangunan nasional berarti kan. Karena apa? Dengan ekonomi hijau, pertama tadi saya membuatkan sejahtera, kita berpijaknya dari desa. Kalau selama ini kan orang berpikiran di Palembang atau di kota-kota itulah yang tempatnya berkumpulnya uang, tempat segala macam ini kan. Mungkin dengan melalui kita ekonomi hijau ini, insya Allah ini akan menjawab tantangan itu semua, menjawab ke arah mana pembangunannya akan secara berkelanjutan. Yang pertama niatan saya, kalau kan kita dimulai di desa, karena mayoritas penduduk Sumatera Selatan ini saya lihat ini kan desa, ini petani ya, petani kita tidak bisa pungkiri, petani itu paling besar mendominasi. Nah, untuk bertanya di desa, biasanya masyarakat desa itu kan rawan sekali mempunyai kepemilikan tanah yang secara legalitas formalnya ada, seperti sertifikat gitu kan. Nah, sekarang sejalan dengan sekarang Bapak Menteri Pak Hai kan, pinter ya beliau ini juga salah satu program kami juga kalau seandainya nanti saya bisa terpilih gitu. Amin. Kan, dan bahkan misal direkomendasikan oleh DPP ini dengan dengan kepemilikan atau sertifikat gratis ini kepada masyarakat ya, masyarakat pemilik lahan yang minimal 2 hektar lah ya. 2 hektar ini akan gratis, memudahkan mereka atau memudahkan masyarakat nantinya akan berhubungan dengan pihak perbankan. Yang kedua mungkin salah satu yang harus kami ini kan yaitu difokuskan untuk pemberian bibit gratis. Ya, misalnya kita sesuaikan dengan topografi dan permintaan, mungkin mempi nanti permintaan dari masyarakat yang mempunyai lahan tersebut. Ini kan punya tanah sudah gratis, punya sertifikat, legalitasnya sudah bisa kan. Nah, ini misalnya saat sekarang sedang masyarakat banyak sekali permintaan terhadap bibit kelapa sawit. Nah, mengapa tidak pemerintah juga kita mempersiapkan bibit kelapa sawit ini yang katakanlah kalau 2 hektar kan lebih kurang berapa ratus pohon yang ininya kan. Nah, selama 2,5 tahun sebelum berbuah pasir itu kan kita gratiskan, mungkin dengan pupuk juga. Selama ini kan pupuk kan agak susah. Sulitnya ya. Mungkin pupuk juga nanti kita akan beralih nanti ke pupuk yang alami. Kalau selama ini kan menggunakan kimia, barangkali nanti kita menggunakan pupuk-pupuk yang organik. Itu juga salah satu ini kita. Nah, dengan adanya kemudahan tersebut, pasti kan petani itu kan akan tercipta juga para wirausahawan yang baru, yang para pemuda-pemuda yang katakanlah yang mereka baru menikah, yang baru mendapatkan tanah dari orang tua biasanya kan di desa. Nah, inilah yang sebagai bekal mereka. Selama 2 tahun tersebut, mereka biasanya sebelum menghasilkan kelapa sawit kan di sela-sela itu kan bisa ditanami tumpang sari. Tumpang sari misalnya tanaman cabai atau tanaman-tanaman harian yang mingguannya ada. Nah, setelah 2,5 tahun setelah berbuah pasir, maka mungkin nanti melalui BUMDes BUMDes itu akan mendirikan barangkali apakah melalui dana desa atau dengan bantuan dari katakanlah dari APBD nantinya. Ini akan membuat PKS mini. Nah, PKS mini ini untuk menampung kelapa sawit. Kalau selama ini dengan PKS yang ada di punya perusahaan, dia kan ada standar-standar tertentu. Standar-standar tertentu untuk buah-buah kelapa sawit itu yang dihasilkan itu kan nggak diterima oleh perusahaan biasanya ya. Kalau milik BUMDes kan berarti mereka bisa nerima semua. Bahkan dia sudah lepas dari bulir-bulirnya juga, kelapa sawit itu masih akan tetap bisa diterima, yang akan dijadikan asam tinggi. Nah, ini asam tinggi ini untuk pembuatan biodiesel.
Nah, berarti kan sudah menggunakan energi yang terbarukan. Wah, Nah ini, nah kan kalau itu digunakan untuk pembuatan minyak, kalau untuk yang perusahaan-perusahaan besar. Nah ini kan biasanya petani ini kan memanen kelapa sawit kan enggak dengan alat-alat yang terlalu modern, kadang kan masih tertunda, atau buahnya ada yang kecil-kecil, buahnya ada yang enggak rata gitu kan. Nah dengan adanya PKS mini ini, Dinda, ya inilah insya Allah mereka juga kan, dan dengan harga yang masih cukup tinggi. Nah inilah dengan asam tinggi ini kan akan dijadikan biodiesel. Nah kemudian juga limbah-limbah itu juga kalau saya nggak salah itu bisa dijadikan untuk didaur ulang ya? Iya, didaur ulang bisa dijadikan untuk kalau nggak salah untuk darinya minyak dari untuk yang pokoknya berguna lagi setelah. Iya, berguna untuk ini, untuk pesawat terbang ya nanti kalau misalnya memang itu kan, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Nah itulah Dinda, jadi dengan adanya begitu kan nggak mungkin nanti orang akan ini kan pengolahan lahan. Selama ini kan pengolahan lahan masyarakat petani itu biasanya dibakar. Sementara aturan-aturan sekarang pemerintah sudah melarang keras itu dibakar. Kita juga punya terobosan. Dengan ekonomi hijau ini punya terobosan, kayu atau ranting yang besar, yang pohon yang besar itu mungkin akan dijadikan mebel lah ya, atau dijadikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang untuk rumah tangga. Tetapi kalau sisa-sisa kayu-kayu yang tersebut nggak dibakar lagi, akan kita ambil, akan dijadikan wood pellet atau chip wood, yang itu akan dijadikan co-firing. Co-firing itu di blending dengan batu bara yang akan dijadikan energi pembangkit listrik. Nah, itu energi pembarukan. Saat sekarang itu dengan mengurangi mengurangi gas emisi yang akan diperkirakan di tahun 2060 itu harus zero emisi. Nah, karena akan menuju Indonesia emas ini di tahun 2048. Nah, itu. Nah, dengan adanya aturan-aturan ini, Dindo, ini akan semua kan termanfaatkan semua. Nah, sementara dari daun-daun itu akan dijadikan kompos. Nah, akan dijadikan kompos yang akan dimasukkan di lahan tersebut dengan mungkin fermentasi, karena saya latar belakang saya pertanian ya. Iya. Boleh sambil ngopi dulu ya. Ini pengunjung saya kayak dapat 2 SKS dari dosen deh ini kayaknya, karena memang beliau kan latar belakangnya dosen. Tapi pengunjung tahu tidak kalau beliau Ayunda kita ini dari mahasiswa sudah berprestasi. Lulusan terbaik 94 di BAP, mahasiswa prestasi, penerima beasiswa. Kita ngomong sedikit soal mahasiswa, pengalaman mahasiswa. Itu memang belajar terus ya Yuda ya. Jadi karena kita orang yang dari orang tidak punya ya orang tua, tapi keinginan untuk bisa sama dengan kawan-kawan yang lain, berarti kan saya harus menguatkan diri, banyak belajar, kemudian dengan banyak belajar kan kita ilmu pengetahuan kita lebih, biasanya kan dosen lebih akan percaya sama kita. Terbukti di semester 3, semester 5, 4, 5 saya sudah menjadi asisten dosen. Sebelum jadi dosen beneran. Sudah menjadi asisten dosen di situ. Beberapa dosen biasanya akan menggunakan mahasiswa yang memang mampu untuk terpilih terpilih untuk menjadi asisten dosen. Dan alhamdulillah itu secara terus-menerus kepercayaan dosen kepada saya untuk menjadi asisten dosen ini saya pegang terus, amanah itu saya pegang terus, dan alhamdulillah itu bisa mengantarkan saya menjadi mahasiswa berprestasi. Dari mahasiswa juga sudah sering ikut lomba karya tulis ilmiah, ya dulu sering mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dan alhamdulillah mewakili Universitas IBA untuk dia tampil baik secara lokal, regional maupun nasional itu. Semoga nanti kepercayaan dosen itu sama kayak kepercayaan DPP untuk memberikan mandat ya. Yunda, ada desas-desus ini. Katanya kalau Ayunda tidak jadi calon gubernur, bakal nyalon di salah satu kabupaten kota. Ada nggak itu kemungkinan itu tuh? Ayo. Nggak, karena niatnya memang sudah ke Sumsel ya. Mengapa tidak sih? Kita mencoba. Kemudian berlatar belakang dari tadi beberapa kabupaten memang sudah kita
berlatar belakang beberapa kabupaten itu memang sudah sepakat ya untuk mendorong untuk ke Sumsel gitu kan. Nah itu yang apa namanya yang tetap diperjuangkan. Iya. Siap Yunda. Ini Yunda tidak terasa gitu. Satu lagi. Gimana? Keunikannya satu lagi. Apa nih? Sekarang kan kalau kita berhitung secara statistik jumlah perempuan itu hampir sama dengan laki-laki. Nah, kalau dia perempuan akan memilih perempuan. Nah, bagaimana? Nanti kan banyak. Bukannya lebih banyak perempuan Yunda? Iya. Data BPS lebih banyak loh perempuan daripada laki-laki. Iya. Kemudian biasanya kan perempuan sifatnya mengajak kan. Iya. Dia lebih demokrasi, dia lebih bermusyawarah. Kalau saya contohkan saja, kalau perempuan ya pergi di suatu seminar atau kanlah di kondangan ya, bahasa Palembang lah, bahasa Palembang kondangan. Kalau misalnya mohon maaf dia misalnya mau ke toilet, pasti dia akan ajak gini. Siapa yang mau ke belakang gitu kan? Nah, pasti perempuan itu pasti ngajak. Musyawarahnya lebih besar. Kalau laki-laki enggak. Coba kalau saya tanya, Serona, ngajak enggak sama Mbak? Enggak kan? Nah, iya, cewek rame-rame udah. Iya. Teko kuisi beda rombongan. Ngerumpi pula di dalam. Karena dia itu, karena tingkat musyawarahnya dia lebih perempuan itu. Dia lebih solid. Iya, pertemanannya, kelompoknya kadang ya. Perempuan memang agak sulit jatuh cinta ya, tetapi kalau sudah jatuh cinta dia susah untuk melupakannya. Dan satu lagi, kalau perempuan yang ngajak, kayak istri yang ngajak, karena banyak suami, ya ayolah ikut. Jadi siap-siap ini. Jadi Partai Demokrat lagi yang diuntungkan. Nah itulah. Kalau nanti suami-suami diajak istrinya, ya kita milih itu Ayunda Holda. Banyak yang nurut pacar. Yunda, ada terasa asik ini ngobrol dengan Ayunda. Kita bakal ngundang lagi Ayunda. Kita doakan beliau mendapatkan tiket dari Demokrat dan datang ke sini bukan sebagai bakal calon, tapi sebagai calon gubernur. Amin. Tapi sebelumnya Yunda, saya izin minta Yunda untuk menguatkan tim yang saat ini sudah Yunda bentuk. Itu. Kan sekarang ada keraguan. Tolong Yunda, relawan, tim untuk dikuatkan. Silakan. Terima kasih keluargaku, sahabat Holda, simpatisan Holda, dulur Holda, kawan-kawan Holda, kerabat Holda. Ini banyak sekali. Untuk saat sekarang saya masih tetap berjuang untuk meningkatkan popularitas dan meningkatkan elektabilitas di 17 kota kabupaten. Doakan terus kita berjuang sambil menunggu rekomendasi dari pusat. Apabila rekomendasi itu sudah keluar, maka saya akan tegak lurus atas perintah pusat. Itu untuk saat sekarang saya tetap berjuang untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas saya di 17 kota kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan untuk merebut tiket rekomendasi dari DPP Partai Demokrat di Jakarta. Aduh, ini saya sampai merinding dan terharu nih pengunjung. Enak kalau perempuan yang bicara lebih menyentuh ke hati. Pastinya pengunjung, saya sebelum menutup podcast ini, yuk beri kesempatan perempuan untuk berbicara di Sumsel. Ayo biarkan perempuan untuk ikut kontestasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Dan salah satunya saat ini hanya ada di Ayunda kita, Insinyur Holda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda.